Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 58. Saya Irma dan Pratiwi, NPM 007, dan fakta saya. Dan saya Fitratul Bahri Afandi, NPM 18112. Di sini kita akan membahas tentang FENSIM, yaitu modul ketiga. Langsung saja kita ke materi plus pengaplikasiannya di aplikasi tersebut. Halo, di sini aku mau jelasin tentang FENSIM. Di sini aku Irma sama Fitratul Bahri Afandi dari kelompok 58. Nah, di sini ada arti simulasi. Apa itu arti simulasi? Pasti kalian penasaran tuh apa arti simulasi. Di sini, simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya. Di sini ada arti lain, yaitu simulasi merupakan tiruan sebuah operasi atau proses dari sebuah sistem nyata atau dari waktu ke waktu. Nah, simulasi ini digunakan dalam menggambarkan perilaku sebuah sistem dan membantu dalam proses design of real system. Di sini ada cara mempelajari sistem. Yang pertama dimulai dari sistem itu sendiri. Ada dua, yaitu adalah eksperimen dengan menggunakan sistem aktual, dan yang kedua ada eksperimen dengan menggunakan suatu model dari sistem. Di sini eksperimen dengan menggunakan suatu model sistem dipecah lagi menjadi dua. Nah, di sini udah kelihatan kan ada model fisik sama model matematis. Model fisik itu nggak dipecah sama sekali, guys. Jadi model matematisnya yang dipecah menjadi dua, yaitu solusi analitis sama simulasi. Di sini maka bergeraklah sebuah arti simulasi dengan merupakan tiruan sebuah operasi atau proses dari sebuah sistem nyata atau dari waktu ke waktu. Lanjut saja, ini ada sistem dinamis, di mana sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an. Wah, udah lama banget nih, dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Jauh ya guys. Di sini sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibandingkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori like. Oke. Di sini ada ciri sistem dinamis. Nah, bisa kita ketahui ciri-ciri sistem dinamis yaitu mencakup lintasan waktu dari sebuah mekanisme waktu, yaitu clock mekanisme. Di sini menggerakkan waktu sehingga variabel status berubah saat waktu berubah. Suatu model sistem dinamis dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat atau kausal yang mempengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung antar dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur hingga membentuk umpan balik atau causal loop. Di sini, struktur umpan balik ini merupakan blok pembentuk model yang diungkapkan melalui lingkaran-lingkaran hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang melingkar secara tertutup. Di sini ketemu di FENSIM. FENSIM merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan mengoptimalkan model sistem dinamik. Makanya tadi aku menjelaskan runtuh dari sistem, kemudian sistem dinamik, kemudian baru FENSIM. Nah, pada tampilan awal FENSIM itu akan terlihat lembaran kerja, di mana pada lembaran tersebut akan diketik kata-kata yang menggambarkan sistem yang ada atau merupakan bentuk dari model yang telah dirancang sebelumnya, di mana kata-kata tersebut akan dihubungkan dengan menggunakan tanda panah yang tersedia. Di sini, FENSIM adalah sebuah perangkat lunak simulasi yang dibuat oleh Ventana Systems.
Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan untuk menemukan solusi optimal untuk berbagai situasi yang membutuhkan analisis dan di mana itu diperlukan untuk mengetahui semua hasil yang mungkin dari implementasi masa depan atau sebuah keputusan. Di sini FanSim mampu mensimulasikan perilaku dinamis dari sistem yang tidak mungkin untuk menganalisis tanpa yang sesuai perangkat lunak simulasi, karena mereka tidak bisa ditebak karena banyak pengaruh umpan balik. Ini membantu dengan kausalitas loop, identifikasi dan menemukan poin dan memanfaatkan poin tersebut. Nah, selanjutnya untuk pembahasan FanSim lebih lanjut akan dijelaskan oleh partner saya. Dadah. Ini adalah prinsip heuristic methodology atau biasa kita kenal sederhana dengan nama PLD, merupakan perusahaan di bidang otomotif yang menerapkan produksi lebih stok dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Bayersi Motor Works AG berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah model simulasi casual loop diagram dengan sasaran utamanya adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Oke, kita ke pensilnya aja ya. Tampilannya seperti ini. Jadi kita apply new model. Nah, initial time ini kita isi pakai waktu awal yang kita inginkan. Jadi saya ambil waktu sekarang aja, ini 2020. Kemudian final time-nya 2025. Nah, untuk time start ini kali ini seperti apa ya, kayak senggang waktu gitu. Jadi nanti di simulasinya, di grafiknya itu per tahun yang akan ditampilkan. Jadi ketika kalian ingin misinya misal 2 tahun ya tinggal kalian kasih aja itu angkanya dengan angka 2. Kemudian ini karena saya pakai tahun, jadi saya pilihnya tahun, ini tetap euler aja. Nah, sekarang kita lanjut bikin CLD atau casual loop diagram. Yang pertama kita bikin variabelnya dulu. Ya, variabelnya di sini saya akan membuat tentang produksi sebuah mobil. Kemudian di sini yang pasti adalah bahan baku pembuatan. Kemudian luas lahan, pabrik, dan daerah gagal produksi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita beri tanda panah untuk menghubungkan antar variabel ke variabel yang utama, yaitu ini variabel produksi mobil. Caranya seperti ini kita klik aja sini ke sini. Nah, akan keluar panah seperti ini juga, kemudian yang ini. Nah, mungkin kalian nggak suka dengan bentuk yang lurus, ingin kalian melengkungkan garis ini. Caranya mudah, tinggal klik yang lingkaran ini, tinggal geser aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih ini. Nah, ini
ini tinggal polarikanya kita ganti plus, ini juga kita ganti plus. Oh ya, ini pakai klik kanan ya, bukan klik kiri. Nah ini nih, sebenarnya langsung dulu kenapa ada tanda plus dan minus, karena untuk produksi mobil sendiri yang pastinya perlu bahan baku. Nah ketika kita banyak memproduksi mobil, bahan bakunya juga harus seimbang kan, harus ikut banyak juga. Atau mungkin jika bahan bakunya banyak, produksi mobil juga akan meningkat. Nah di ini luas bahan baku sebenarnya juga berpengaruh sih, cuma nggak seberapa perlu ya. Jadi ketika luas lahannya itu semakin banyak, maka lain-lain yang akan membuat produksi mobil juga akan semakin banyak, dan mobil akan semakin cepat untuk diproduksi. Dan kemudian ini daerah gagal berarti adalah kebalikannya. Jika banyak mobil yang misalnya cacat, nah kan di situ pasti akan mempengaruhi produksi mobil yang akan membuat proses produksi menjadi menurun, dan bisa membuat perusahaan rugi karena ini adalah produk yang ya bisa dibilang lumayan besar dan juga beragam mahal. Nah ini seperti ini, misal kalian itu tadi penjelasannya, mungkin kalian ingin memindah-mindahkan ini, kalian klik ini dulu supaya nggak berantakan. Ini bisa kalian geser ke sini, ini juga ke sini, ke sini, terserah kalian, asalkan kalian enak gitu melihatnya. Jadi ini akan saya kembalikan lagi. Jadi seperti tadi, ini adalah tampilan dari casual loop diagram yang telah saya buat. Mungkin kalian bisa membuat lebih bagus lagi atau mungkin lebih banyak variabel lagi, itu bisa, terserah, karena di sini juga saya menyesuaikan dengan studi kasus saya. Nah setelah itu kita langsung saja ke simulasinya. Yuk. Oke, yang pertama sama seperti tadi. Jadi kita langsung ke new model aja, kita isi kayak tadi. Oke. Untuk ini kita variabel utamanya kita pakai level. Nah kalau yang variabel biasa kita tetap pakai ini aja, langsung kita buat aja. Ini untuk besarin kita tarik seperti ini. Nah bikin lagi yang kedua, kedua. Nah untuk memindahkan kita pakai ini aja biar nggak ribet. Nah kemudian kita bikin pakai red. Red ini nanti supaya bisa kita masukin hitungan, jadi kita langsung isi aja di sini peningkatan penyimpanan. Nah akan muncul gambarnya seperti ini. Kemudian ini tarik garis seperti ini penurunan. Nah kemudian di sini sama, kita bikin luas lahan tarik ke sini,
kemudian di sini juga kita isi import. Kemudian kita tambahkan variabel yang lain, yaitu persentasenya. Persentase di sini pengurangan. Kemudian di sini kita kasih permintaan pasar, sehingga apa kita harus impor ke luar negeri. Kemudian kita bikin panahnya. Jadi ini panahnya cuma terbatas, jadi ini ke sini, ini ke sini, terus permintaan pasar hubungannya pasti ke impor, ini juga ke ketersediaan bahan bakunya. Kita lengkungkan kembali. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini bentuk simulasinya. Ini tinggal kita masukkan saja angkanya atau rumus-rumusnya di ini equation. Nah, ini akan menunjukkan hitam seperti ini bahwa mereka belum ada rumus atau angka yang dimasukkan. Kita klik yang ini dulu aja. Nah, ini untuk unit kalian bebas kayak misal unit yang kalian buat itu meter atau kilogram atau ton atau persen atau yang lain lah pokoknya. Kita di sini isi persen karena ini adalah persentase. Di sini ada kan, nah ini persentase. Sebelumnya tidak usah karena ini masih baru. Kemudian ini angkanya bisa kalian asumsi. Kalau koma pakai titik ya, jangan lupa kita pakai 25% aja, jadi 0,25. Kita oke. Nah, di sini peningkatan permintaan. Ini rumusnya, titiknya kalian kasih dulu aja karena ini mobil. Jadi permintaannya pasti dalam bentuk unit. Kemudian ini, nah ini kalian klik di situ akan keluar equation ini sama dengan persentase peningkatan dikalikan berapa permintaan yang diminta oleh konsumen atau pihak pemasarnya. Ini saya pakai 2000 aja. Kita oke. Terus ini juga di sini jumlah permintaan, berarti peningkatan dikurangi penurunan permintaan. Initial value-nya kita kasih 2000 juga. Oke. Terus ini persentase pengurangan sama ya, kita kasih pengurangan berapa ya, 0,35 aja. Unitnya persen, kita oke. Kemudian penurunan permintaan, ini juga presentasi pengurangan dikali berapa penurunannya, kita kasih 200 aja wis. Enggak sih, sesuaikan sama itu ya, permintaan apa namanya, permintaan produksinya. Nah, oke. Luas lahan pabrik. Di sini unitnya kita pakai meter aja ya, meter persegi lah. Jadi angkanya kita kasih 2000 juga aja deh, karena pabrik mobil kan nggak mungkin kecil ya. Oke. Kemudian daerah gagal produksi. Nah, ini kita masukkan angka berapa ya enaknya, 300 aja deh.
biar nggak banyak-banyak, kasihan untuk mobil rugi besar. Kemudian untuk permintaan pasar kita sesuaikan sama tadi, itu sama 2000. Kita oh iya unitnya jangan lupa unit. Kemudian yang terakhir apa ya, oh iya impor ini karena kan dia panahnya sama. Nah ini keluarnya panahnya apa ini supaya sistem kalian bisa save. Jadi misal kayak laptop kalian mati tiba-tiba, jadi lebih amannya biasa aja. Tapi ini berhubung saya charge ya, jadi mungkin enggak matilah laptopnya, saya load dulu aja. Ini kita isi sesuai dengan permintaan pasar. Ini kita bebas langsung oke. Oh ya unitnya kita isi unit ya. Nah ini untuk ketersediaan bahan baku ini agak panjang ya. Dan aja rumusnya itu yang pertama itu luas lahan ditambah impor terus dikurangi cara gagal produksi, dikurangi jumlah permintaan ini kok skor, maaf nggak tahu, nggak lihat soalnya. Nah jadi rumusnya seperti ini. Itu initial value-nya apa ya, kayak nilainya itu berapa gitu loh. Jadi kita sesuai dengan permintaan aja 2000 sehingga kita oke. Nah ini sudah kita isi semua, kita coba langsung di simulate. Nah ini biasanya akan muncul pernyataan seperti kita save dulu. Nah caranya ini jadi kita simulate belum ya. Oh ini oke. Kita lihat grafiknya. Nah ini akan mungkin seperti ini. Jadi ini grafik dari 2020 sampai 2025 seperti ini ketersediaan bahannya. Jadi misal kalian minta semuanya ya kita blok aja. Nah seperti ini. Yes. Nah kita save dulu. Go stop. Nah ini seperti ini. Oh ya tadi belum disut ya, kita ulang aja. Nah kita blok. Nah ini grafiknya kan berlaku seperti ini, tapi yang kita ini kan tampil semua nih, tapi yang kita pakai cuman panduan sih apa kayak yang sekarang ini, jadi cuman ketersediaan ini sama jumlah permintaan. Jadi untuk yang lainnya bisa kita centangnya kita hilangi. Nah untuk ini kita ganti kok nanti. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran dari jumlah permintaan mobil ini kan. Nah dari setiap tahun pasti ada kayak penurunan gitu. Mungkin penyebabnya bisa faktor lain, mungkin dari gagal produk atau bahan baku langka. Di sini ketersediaan baku dari tahun ternyata mengalami peningkatan. Jadi seperti ini yang grafiknya. Ini bisa kita plus, kemudian untuk tabelnya
ini tekan-tekannya. Oh iya, kita itu geser. Jadi kita coba lagi. Nah, seperti ini tadinya. Ini menunjukkan bahwa motor dari tahun ke tahun itu relatif stabil. Kemudian jumlah permintaan mobilnya dari tahun ke tahun menurun, mungkin karena beberapa faktor. Jadi misal kayak ini kan ada pengurangan 0,35%, jadi mungkin karena itu, dan mungkin karena produksi juga dari luas pelayan pabrik. Nah, sekian untuk penjelasan dari bensinnya. Kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, yang kita sudah praktekkan tadi didapat beberapa kesimpulan. Jadi ini adalah kesimpulannya dari hasil output yang dapat diketahui. Pada tahun 2021 total ketersediaan bahan baku mobil sebesar 3.800 unit. Pada tahun 2022 sebesar 5.800 unit. Pada tahun 2023 sebanyak 8.000 unit. Tahun 2024 10.400 unit, dan tahun 2025 sebesar 13.000 unit. Setelah melakukan pengolahan data mengenai ketersediaan bahan baku mobil pada tahun 2021 sampai 2025 dengan menggunakan aplikasi Fansim, dilakukanlah validasi dengan melakukan perbandingan rata-rata atau mean comparison data empiris dan data output simulasi sebesar 0,86%, yang berarti bahwa model tersebut dianggap valid karena memiliki nilai di bawah 5%. Dan validasi kedua dengan melakukan perbandingan variasi amplitudo atau error variance rata-rata data empiris dan data output simulasi sebesar 1,0622%, yang berarti bahwa model tersebut juga dianggap valid karena memiliki nilai di bawah atau sama dengan 30%. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kurangnya dari saya dan lebihnya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.